Keesokan harinya, saat hari pemakaman Tsuneki, Kyoya bermaksud untuk melakukan otopsi, tapi Nana melarangnya. Jika sampai diketahui bahwa penyebab kematian Tsuneki adalah keracunan, maka Nana akan menjadi pelaku pembunuhannya. Nana pun bertanya, jika memang ada pelaku pembunuhan berantai di pulau, maka kenapa pelaku tersebut harus menyerang Kyoya yang memiliki bakat keabadian? Mendengar pertanyaan itu, membuat Kyoya goyah akan deduksi akan adanya pembunuhan berantai. Namun Kyoya tetap ingin melakukan otopsi. Di saat Kyoya akan membuka peti mati Tsuneki, tiba-tiba seorang siswa bernama Shinji menghidupkan Tsuneki dengan menjadikannya zombie. Nana kemudian mengaku bahwa dia mendengar suara Tsuneki yang telah mati untuk tidak bermain-main dengan tubuhnya. Dan di dalam pikirannya, Nana berpikir untuk menjadikan Shinji sebagai target pembunuhan selanjutnya. Setelah didesak oleh Michiru, Kyoya pun mengalah untuk tidak melanjutkan mencari penyebab kematian Tsuneki dengan melakukan otopsi atau menggunakan kekuatan Shinji. Setelah itu proses pemakaman pun dilanjutkan. Di pagi harinya, Nana bertanya kepada Yuka, kenapa Shinji jarang terlihat di kelas? Yuka menjawab bahwa Shinji suka menyendiri, dan mungkin dia sekarang ada di kamarnya. Setelah melakukan penyelidikan di malam hari, Nana mengetahui bahwa Yuka dan Shinji sedang dekat, atau lebih tepatnya mereka berpacaran. Di pagi harinya, ketika sekolah memasuki jam olahraga, Nana izin ke UKS karena beralasan sakit, namun sebenarnya Nana menyelinap ke asrama laki-laki untuk membunuh Shinji. Ketika jalan kembali ke sekolah, Nana menemukan kucing yang terjebak di selokan. Yuka yang mengaku memiliki kekuatan fisik super diminta Nana untuk menghancurkan beton selokan yang menjebak sang kucing, namun Yuka menolaknya karena dia alergi terhadap kucing. Kyoya pun punya ide mengeluarkan kucing itu menggunakan pancingan makanan kucing yang dia miliki. Di malam harinya, ketika Nana akan membunuh Yuka, tiba-tiba Shinji muncul dari belakang dan memukulnya. Saat itu Nana menyadari bahwa bakat menjadikan mayat menjadi zombie adalah bakat Yuka, sedangkan kekuatan fisik super adalah bakat Shinji. Yuka kemudian menceritakan masa lalunya bersama Shinji. Singkat cerita, ketika Nana akan dibunuh oleh Yuka, Nana menawarkan sesuatu kepada Yuka. Menggunakan bakatnya, Nana akan memberitahu pesan Shinji dari surga kepada Yuka. Mendapat tawaran itu, Yuka pun melepaskan Nana agar dia bisa dapat menggunakan bakatnya. Lepas dari Shinji, Nana mengatakan bahwa pesan Shinji kepadanya adalah bunuh Nana. Nana pun langsung kabur keluar asrama putri. Yuka, Shinji dan Nana pun terlibat aksi kejar-kejaran di dalam hutan. Di tengah pelariannya Nana menduga bahwa kekuatan Yuka aktif ketika dia memiliki benda orang yang telah mati. Ketika dalam pelariannya, Nana dikagetkan dengan banyaknya zombie yang mengejarnya. Ternyata Yuka telah menggerakkan seluruh mayat yang ada di pulau tersebut untuk mengejar Nana. Setelah menemukan pondok di tengah hutan, Nana memilih bersembunyi di dalam pondok. Ketika Yuka akan menyerang Nana yang berlindung di dalam pondok, tiba-tiba waktu pagi datang dan seketika kekuatan Yuka tidak aktif. Ternyata kekuatan Yuka tidak bisa digunakan ketika ada sinar matahari. Nana pun harus terkurung di dalam pondok karena Yuka menguncinya dari luar. Yuka pun kembali ke asrama. Di malam harinya, ketika Yuka akan menyerang Nana yang berada di dalam pondok dibuat kebingungan, karena Nana sudah menghilang dari sana. Yuka pun mengendalikan para mayat untuk mencari Nana hingga pagi hari. Ketika Yuka kembali ke asrama, tiba-tiba dia diserang oleh Nana dari belakang. Nana kemudian mengambil kertas peninggalan Shinji. Barang peninggalan Shinji yang dipegang Nana membuat Yuka menuruti seluruh perintah Nana. Nana membawa mereka ke tebing dekat laut.
Nana pun menjelaskan caranya untuk keluar dari pondok meskipun terkunci dari dalam. Ternyata engsel kunci telah dicopot oleh Nana dan menutupinya menggunakan selotip. Hal ini membuat Nana bisa keluar dan menjebak Yuka untuk mencarinya sampai kelelahan hingga sampai pada keadaan seperti sekarang. Yukan pun meminta ampun kepada Nana, dan bersedia untuk menjadi bawahan Nana. Namun ketika Yuka mengembalikan jarum racun Nana, Nana telah membuang barang peninggalan Shinji ke laut. Tanpa bakatnya, Yuka pun terbunuh di tangan Nana dan mayatnya dibuang ke laut. Setelah berhasil membunuh Yuka, saat akan kembali ke asrama Nana bertemu dengan Hanbu di tengah hutan. Hanbu ternyata sedang mencari binatang beracun untuk dimakan hidup-hidup. Bakat Hanbu adalah menjadikan cairan tubuh menjadi racun. Mendapatkan kesempatan untuk membunuh, Nana pun tanpa ragu langsung membunuh Hanbu dengan jarum beracunnya. Di saat sakaratul maut, Nana meminta password handphone Hanbu dengan imbalan penawar racun. Tentu ini hanya tipuan Nana. Setelah Nana mendapatkan passwordnya, Hanbu pun mati dengan putus asa. Menggunakan handphone Hanbu, Nana kemudian mengirim suatu pesan kepada Kaori. Kaori merupakan siswa yang memiliki bakat berteleportasi. Ketika mengembalikan lensa kontak, Nana telah mencampurnya dengan racun. Setibanya di sekolah, Nana langsung ditanyai oleh Kyoya. Nana kemudian bercerita bahwa Yuka telah bunuh diri karena rahasianya terbongkar. Bakat Necromancer sebenarnya milik Yuka, dan Shinji selama ini hanyalah mayat. Tidak mau rahasianya tersebar, Yuka memilih untuk menyerang Nana. Namun pada akhirnya Nana berhasil menyadarkan perbuatan salah Yuka, kemudian Yuka memilih bunuh diri untuk menebus kesalahannya. Kecuali Kyoya, mereka pun percaya cerita versi Nana. Mugou kemudian diminta Nana untuk membakar para mayat zombie. Saat mereka di depan asrama, Kyoya mengatakan kecurigaannya bahwa setiap ada yang mati, selalu berkaitan dengan Nana. Tiba-tiba ada suara teriakan dari dalam asrama, ternyata Kaori meninggal. Dari penyelidikan Kyoya, diketahui penyebab kematian Kaori karena racun yang ada di lensa kontaknya. Setelah bertanya kepada siswa lain, diketahui bahwa Kaori sempat bertengkar dengan Hanbu. Saat mengetahui bakat Hanbu menciptakan racun, mereka beranggapan bahwa Hanbu pelakunya, namun keberadaan Hanbu tidak diketahui. Kyoya kemudian kembali menginterogasi Nana. Saat itu Michiru menunjukkan bahwa pesan terakhir yang diterima Kaori pada pukul 3 sore saat mereka masih di tengah hutan. Mengetahui itu, Kyoya langsung menuduh Nana sebagai pelaku pembunuhan Kaori. Kyoya kemudian mengutarakan hipotesanya. Pertama Nana membunuh Hanbu, kemudian menaruh kotak lensa yang telah dilumur racun di meja Kaori, kemudian Nana berangkat sekolah. Kyoya kemudian menambahkan bahwa mayat Hanbu mungkin sudah dibakar habis bersama para mayat zombie di hutan. Sebagai buktinya, Nana pasti masih menyimpan handphone Hanbu yang digunakan untuk mengirim pesan kepada Kaori. Namun ketika Kyoya menggeledah Nana, handphone tersebut tidak ditemukan. Setelah itu Kyoya dipaksa minta maaf oleh Michiru karena telah menuduh Nana sebagai pelaku pembunuhan. Ternyata Nana mengirim pesan ke Kaori menggunakan jari mayat yang akan meleleh sendiri ketika terkena matahari. Setelah itu Nana mengaku mendengar suara dari Hanbu. Suara itu meminta maaf kepada Kaori dan meminta teman-teman yang lainnya untuk tidak saling mencurigai. Meskipun kali ini Nana berhasil lolos, Kyoya masih tetap mencurigainya. Di malam selanjutnya, saat Nana sedang berjaga malam di depan asrama perempuan, Michiru datang menyemangati Nana. Saat itu tiba-tiba Michiru menodongkan pisau ke leher Nana. Michiru bertanya, apa bakat Nana sebenarnya karena dari tadi dia tidak menyadari niat pikiran Michiru untuk membunuhnya. Sebagai agen terlatih, Nana berhasil merebut pisau dari tangan Michiru.
Kemudian Nana mengancam akan berteriak dan mengatakan bahwa Michiru sedang dirasuki musuh umat manusia. Michiru balik mengancam bahwa tidak akan ada yang percaya bahwa Michiru yang polos menyerang Nana. Setelah itu Michiru kembali ke kamarnya. Di pagi harinya, Michiru memberikan hadiah kepada Nana, tapi sebelum itu Nana harus menebak apa isinya dengan bakat membaca pikirannya. Merasa terancam, Nana pun membuat rencana untuk menempelkan kertas bertuliskan "Aku sayang Nana" di pundak Michiru. Saat didesak untuk menebak hadiah di siang harinya, Nana menjawab bahwa hadiahnya berupa kartu ucapan. Meskipun jawabannya salah, ternyata ada tulisan di pundak Michiru. Nana pun lolos dari tantangan dari Michiru. Sedangkan Kyoya malah sibuk mencari pelaku siapa yang menempelkan tulisan itu di pundak Michiru. Sore harinya, Nana dan Michiru mengobrol di tebing dekat laut. Nana bertanya di mana Michiru yang asli, karena yang ada di depannya sekarang adalah seseorang dengan bakat transformasi. Nana mengetahui itu, karena Michiru yang asli harusnya bisa menyembuhkan luka di tangannya dengan bakatnya. Dan sosok peniru itu ternyata senior Nana dari 5 tahun yang lalu bernama Tachibana Jin. Watashi wa Tachibana Jin. Tachibana ingin membuat kesepakatan dengan Nana. Di gua persembunyiannya, Nana dan Tachibana mengobrol sambil membuat kopi. Tachibana memaksa Nana untuk mau membuat kesepakatan dengannya, karena dia memiliki banyak rahasia pembunuhan Nana selama ini. Tachibana kemudian menceritakan bahwa 5 tahun lalu terjadi perang antara siswa berbakat di pulau. Zombie yang dikendalikan oleh Yuka adalah teman-teman Tachibana yang telah mati. Singkat cerita, Tachibana merupakan satu-satunya yang selamat dari perang tersebut, dan dia mengira bahwa penyebab perang terjadi selain karena kesombongan para murid. Juga disebabkan oleh konspirasi pemerintah. Namun ketika Tachibana selesai minum kopi, dia tiba-tiba keracunan. Saat Nana akan melaporkan kasus khusus siswa 5 tahun yang lalu, tiba-tiba ada Kyoya, kemudian Michiru, dan Seiya. Ternyata bakat Tachibana bisa meniru wujud seseorang dengan bakatnya sekaligus. Setelah berhasil mengambil handphone Nana, Tachibana langsung mengcek isi HP Nana untuk bisa membongkar dalang di balik Nana. Melihat kesempatan kabur, Nana langsung lari keluar goa. Namun Nana berhasil dilumpuhkan oleh Kyoya menggunakan kekuatan api Mugou. Di saat tersudut pun, Nana masih tidak mau membongkar siapa dalang yang telah mengirimnya ke pulau untuk membunuh siswa berbakat lainnya. Tidak lama Nana kemudian jatuh pingsan. Ketika sadar, Nana sudah di kamar Michiru. Nana menceritakan bahwa dia mengejar peniru Michiru namun pada akhirnya dialah yang hampir terbunuh. Ketika ditanya apakah Nana tidak takut kepada musuh umat manusia, Nana menjawab dia tidak takut. Karena orang tuanya dibunuh oleh musuh umat manusia, maka dari itu Nana sangat ingin mengalahkan musuh umat manusia. Mendengar itu, Michiru semakin percaya dan mengagumi Nana karena tekad dan keberaniannya melawan musuh umat manusia. Keesokan harinya setelah selesai acara pemakaman Shinji, Yuka, dan Kaori, Tachibana dan Nana mengobrol di kamarnya. Tachibana sekali lagi mencoba bertanya tentang masa lalu dan dalang di balik pengiriman Nana ke pulau. Ketika itu tiba-tiba Michiru datang. Setelah masuk di dalam kamar, Michiru mencoba bertanya tentang masa lalu Nana. Karena dipaksa Michiru dan Tachibana yang sedang meniru kucing, Nana pun mulai menceritakan masa lalunya. Singkat cerita, Nana adalah anak yang jenius sejak kecil, dan penyebab kematian orang tuanya karena Nana lupa mengunci jendela kamarnya. Dari jendela kamarnya tersebut, seorang pencuri yang memiliki bakat khusus masuk dan membunuh orang tua Nana. Karena hal itu Nana merasa bersalah atas kematian orang tuanya. Michiru kemudian menenangkan Nana. Di pagi harinya, Kyoya tiba-tiba datang dan memberikan kabar bahwa telah terjadi pembunuhan lagi. Melihat itu Nana kaget, karena ada pembunuh lain di pulau ini selain dirinya.
Setelah itu Kyoya langsung bertanya apa yang dilakukan Mugou semalam. Menurut Kyoya, Mugou bisa saja jadi pelakunya, karena kamarnya bersebelahan dengan korban yakni Ishii Ryuji. Mugu pun mengatakan bahwa setelah pemakaman selesai pukul 7 sore, dia memberikan ceramah selama 5 jam kepada 3 pengikutnya, yakni, pengikut pertama mempunyai bakat bisa meniru suara orang lain. Pengikut kedua dengan daya magnet, dan pengikut ketiga bernama Rentaro Surumigawa dengan bakat mengeluarkan jiwa dari tubuhnya. Kemudian Kyoya bertanya kepada Furano Fuko, pacar dari korban. Setelah itu Furano diminta untuk menunjukkan bakatnya. Bakat Furano adalah mengeluarkan pisau angin. Kyoya pun mencurigai Furano sebagai pelaku pembunuhan karena bakatnya, dan juga Furano sebagai orang yang menemukan mayat korban pertama kali. Di sisi lain, Nana merasa aneh dengan sikap Michiru yang tiba-tiba terlihat murung. Ketika makan siang, Michiru menawarkan Nana tinggal di rumahnya ketika Nana melanjutkan kuliah nantinya. Nana kemudian emosi mendengar cerita tentang orang tua Michiru. Ketika di kamarnya, guru memberikan seragam baru untuk Nana karena seragam lamanya telah rusak. Ketika itu Nana teringat dengan racun racikannya yang menghilang setelah kejadian dengan Tachibana. Nana berpikir apakah Michiru yang menemukannya. Setelah itu datang Kyoya dan mengajak Nana untuk menginterogasi Furano. Furano mengaku di saat malam kejadian, dia bersama temannya mengobrol dari malam sampai pagi hari. Singkat cerita, menurut deduksi Kyoya, kemungkinan besar pelakunya adalah Furano. Setelah itu Nana ke kamar Michiru, mengetahui Michiru masih mandi, dia langsung mencari racunnya di kamar Michiru. Setelah mencari, dia tidak menemukan racun yang dicarinya. Nana kemudian membaca buku harian Michiru yang ada di atas meja. Kemudian Tachibana muncul, dan mengatakan bahwa yang menyimpan racun Nana adalah dirinya. Tachibana mengatakan Nana sudah keterlaluan mencurigai Michiru yang polos. Tachibana kemudian mengatakan kepada Nana untuk mengecek Michiru yang mandi terlalu lama. Melihat Michiru yang terbaring di kamar mandi, Nana langsung menyelamatkannya. Dalam pikirannya Nana beranggapan bahwa dia menyelamatkan Michiru karena bakat penyembuhan Michiru masih berguna untuk Nana. Nana kemudian mencari obat untuk Michiru ke guru, tidak dapat dari guru. Nana kemudian meminta obat dari Kyoya. Setelah itu Nana mencari bahan makanan di kantin sekolah. Scenes kemudian berganti di saat Nana merawat Michiru, kemudian datang Kyoya untuk memeriksa keadaan Michiru. Setelah itu, Kyoya pergi mendatangi salah satu pengikut Mugou untuk mencari alat bukti pembunuhan Ryuji. Dari dia Kyoya mendapat informasi banyak hewan yang mati karena lehernya disayat. Di tempat lain, ketika Nana menjaga Michiru, Furano datang bertanya kepada Nana bagaimana perkembangan penyelidikan. Nana menjawabnya bahwa penyelidikan ditangani oleh Kyoya. Keesokan paginya, Michiru tersadar dari pingsannya. Michiru kemudian menceritakan dia jatuh pingsan setelah menyembuhkan kucing yang ada di depan kamarnya. Ketika melihat tangan Nana terluka, Michiru secara refleks ingin menyembuhkannya. Namun Nana langsung marah kepada Michiru. Setelah pingsan karena terlalu banyak memakai kekuatan. Seharusnya Michiru jangan menggunakan kekuatannya dulu. Nana kemudian menyarankan Michiru untuk cuci muka dan merapikan rambutnya. Mendengar itu Michiru balik mengatakan bahwa rambut Nana juga berantakan. Keduanya pun saling memberantakan rambut satu sama lain. Di tengah hutan, Tachibana bertemu dengan pelaku pembunuh Ryuji. Tachibana berkata dia tidak peduli pada kasus pembunuhan Ryuji tapi jangan menyakiti hewan di hutan.
Di kamar Michiru terlihat Nana dan Michiru sedang bermain shogi. Nana bertanya kenapa Michiru sangat suka menolong orang lain. Michiru menjawab bahwa semua orang layak untuk ditolong. Kemudian Nana bertanya mengenai siapa Hitomi. Michiru kemudian menceritakan kisah perkenalannya dengan Hitomi. Suatu sore dia menyembuhkan seekor anjing. Ternyata anjing itu peliharaan Hitomi. Kejadian tersebut menjadi awal perkenalan antara Michiru dan Hitomi. Singkat cerita, Hitomi yang selalu melindungi Michiru dari bulian teman kelasnya. Di balik kebaikannya terhadap Michiru, Hitomi ternyata mempunyai penyakit kanker. Hitomi akhirnya meninggal karena bakat Michiru tidak bisa menyembuhkannya. Karena itulah Michiru menjadikan Hitomi sebagai panutannya. Michiru bertekad untuk membantu semua orang seperti Hitomi. Mengetahui bahwa Michiru benar-benar orang yang baik dan polos, Nana mulai ragu untuk membunuh Michiru. Setelah itu Nana kembali ke kamarnya. Ketika di kamar, dia mengingat masa lalunya. Michiru yang menyusul ke kamarnya, meminta Nana untuk mengingat di malam orang tuanya terbunuh. Apakah waktu itu Nana merasa menginjak sesuatu seperti mainan? Michiru menduga malam itu, orang tua Nana sudah merapikan mainan, dan tentu juga sudah mengunci jendela kamar Nana. Jadi pencuri yang membunuh orang tuanya, tidak masuk dari jendela kamarnya, yang artinya kejadian itu bukan salah Nana. Michiru meminta Nana untuk berhenti menyalahkan diri sendiri. Michiru kemudian memeluk Nana, mengetahui bahwa selama ini Michiru murung karena memikirkan hal ini. Nana merasa terharu dan merasa mendapatkan teman. Keesokan harinya, Michiru mengajak Nana melihat pasar di pulau yang buka selama 1 bulan sekali. Sepulangnya dari pasar, Nana memberikan hadiah ballpoint kepada Michiru. Sedangkan Michiru membelikan Nana bantal, agar Nana bisa tidur nyenyak dan melupakan trauma masa kecilnya. Di malam harinya, tiba-tiba Tachibana memberitahu Nana bahwa Michiru sedang menuju pantai sendirian untuk bertemu seseorang. Mendapat firasat buruk, Nana langsung menyusul Michiru ke pantai. Di pantai, Michiru diserang oleh seseorang yang tidak terlihat. Saat Michiru terpojok, Nana datang menyelamatkan Michiru. Nana kemudian membongkar pelaku penyerangan saat ini dan pembunuhan Ryuji adalah Surumigawa Rentaro. Nana kemudian menyuruh Michiru untuk lari. Michiru dengan berat hati lari dari sana. Saat Nana akan dibunuh oleh Surumigawa, Kyoya berhasil menemukan tubuh Surumigawa dan mencekiknya. Ternyata sebelumnya Nana meminta bantuan Kyoya untuk mencari tubuh fisiknya. Surumigawa pun berhasil ditangkap oleh Kyoya. Di saat Nana kritis karena kehabisan banyak darah, Michiru kembali untuk menyembuhkan Nana. Michiru pun berhasil menyelamatkan Nana dari kondisi kritisnya. Nana berhasil hidup kembali, sedangkan Michiru meninggal. やだ